Hercules, pria kelahiran Timor Timur itu adalah seorang pejuang yang pro NKRI ketika terjadi ketegangan di Timor Timur. Karena sosoknya yang berkarisma, Hercules pun dipercaya pasukan TNI di konflik Timor Timur kala itu memegang logistik untuk Kopassus. Dalam operasi di tim-tim itu, Hercules mengalami musibah saat mengirimkan logistik untuk tentara. Tangan kanannya putus saat helikopter yang dinaikinya kecelakaan yang membuatnya harus menggunakan tangan palsu. Selain tangan, satu bola mata Hercules juga palsu. Hal ini karena dia pernah ditembak di bagian mata. Musibah yang dialaminya di tim-tim kala itu membuatnya harus dirawat intensif di RSPAD Jakarta hingga pulih. Saat pulih dari perawatan intensif di RSPAD, petualangan Hercules di ibu kota Jakarta pun dimulai. Dari Hankam Seroja yang menampung dan memberdayakan penyandang cacat seperti dirinya yang mendapat luka cacat dalam operasi Seroja di Timur Timur, Hercules mulai masuk Tanah Abang dan merebut daerah hitam. Pertarungan sengit terjadi dan hampir setiap malam selalu ada korban. Hercules mulai membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Dari kelompok kecil hingga memiliki sekitar ribuan anak buah yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Dari situlah perjalanan hidupnya menjadi Hercules yang dikenal sampai sekarang ini ia jalani. Hidup di Jakarta, tepatnya di daerah Tanah Abang yang terkenal dengan daerah lembah hitam atau seperti yang disebut Hercules sebagai daerah yang tak bertuan. Setiap malamnya kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Hampir setiap malam, pertarungan demi pertarungan harus dia hadapi. Tidur tidak bisa tenang, pedang selalu menempel di badan, bahkan pergi mandi sekalipun harus selalu membawa pedang, sebab setiap malam musuhnya bisa menyerang. Banyak sudah cerita tentang sepak terjang Hercules dan kelompoknya. Sebut saja kasus penyerbuan harian Indopos gara-gara Hercules merasa pemberitaan di surat kabar itu merugikan dia hingga dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Juga tentang pendudukan tanah di beberapa kawasan Jakarta yang menyebabkan terjadi bentrokan antar preman. Belum lagi sejumlah tawuran antar geng yang merenggut korban jiwa atau luka-luka. Sejak pertengahan 80-an, kelompok Hercules malang melintang di kawasan perdagangan Tanah Abang. Meski tubuhnya kecil, hanya tangan kirinya yang berfungsi dengan baik, namun nyali pemuda kelahiran tim-tim ini sangat diakui. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung. Pernah suatu kali, dia dijebak dan dibacok 16 bacokan hingga harus masuk ICU, tapi ternyata ia berhasil selamat. Hercules memutuskan bertobat di tahun 2006 dan masuk dunia bisnis seperti kapal dan perikanan. Selain itu, Hercules membangun Ormas Grip, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, dan menjabat sebagai ketua umum. Dengan ormas ini, Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah. Namun, Hercules masih harus kembali berurusan dengan kepolisian. Pada tanggal 8 Maret 2013, Hercules ditangkap atas laporan pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Tanggal 3 Agustus 2013, ia kembali ditangkap setelah keluar dari tahanan dengan tuduhan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Pada hari Kamis 8 Mei 2014, Hercules divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemerasan. Di tahun 2018, seolah tidak kapok-kapoknya di penjara, preman legendaris ini kembali diringkus kepolisian karena diduga sebagai aktor utama di balik kasus penguasaan lahan PT Nila Alam. Dalam kasus ini, Hercules dihukum 8 bulan penjara. Ketika masih menjalani proses sidang, Hercules pernah mengamuk dan memburu wartawan setelah keluar dari mobil tahanan. Ia kesal dengan wartawan yang meliput kehadirannya. Kembali dalam banyak peristiwa kebakaran, ternyata Hercules menyumbang berton-ton beras kepada para korban, termasuk buku-buku tulis dan buku pelajaran bagi anak-anak korban kebakaran.
Begitu juga ketika terjadi bencana tsunami di beberapa wilayah, Hercules memberi sumbangan beras dan pakaian. Soal beras memang tidak menjadi soal baginya karena Hercules memiliki 7 hektar sawah di daerah Indramayu, Jawa Barat. Hercules pernah juga memberi bantuan bahan bangunan dan semen untuk pembangunan masjid-masjid. Ia pun peduli terhadap dunia pendidikan. Saya memang tidak tamat SMA, tapi saya menyadari pendidikan itu penting, ujar Hercules yang menyekolahkan anaknya di sekolah internasional.